Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fania Afrila dengan NIM 0102 1282 126051. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi teori konsumsi dan teori investasi. Yang pertama yaitu teori konsumsi. Pengertian konsumsi. Konsumsi adalah suatu kegiatan yang bertujuan menggunakan manfaat dari barang atau jasa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tujuan dari konsumsi yaitu memenuhi kebutuhan hidup secara langsung. Penggunaan terhadap barang atau jasa di luar tujuan tersebut tentunya tidak termasuk dalam kegiatan konsumsi. Kemudian pengeluaran konsumsi. Pengeluaran konsumsi terdiri dari konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah yang pertama, faktor ekonomi. 4 faktor yang menentukan tingkat konsumsi yaitu pendapatan rumah tangga, kekayaan rumah tangga, tingkat bunga, dan perkiraan tentang masa depan atau household expectation about the future. Yang kedua yaitu faktor demografi. Di sini ada dua, yaitu jumlah penduduk dan komposisi penduduk. Jumlah penduduk, pengeluaran konsumsi suatu negara akan sangat besar bila jumlah penduduk sangat banyak dan pendapatan per kapita sangat tinggi. Yang kedua yaitu faktor-faktor non-ekonomi, misalnya faktor sosial budaya masyarakat, dilihat dari berubahnya pola kebiasaan makan, perubahan etika, dan tata nilai karena ingin meniru kelompok masyarakat lain yang dianggap lebih ideal. Kemudian ada teori Keynes, yaitu Keynesian Consumption Model. Yang pertama, hubungan pendapatan disposable dan konsumsi. Keynes menjelaskan bahwa konsumsi saat ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan disposable saat ini. Jika pendapatan disposable meningkat, maka konsumsi juga akan meningkat. Hanya saja peningkatan konsumsi tersebut tidak sebesar peningkatan pendapatan disposable. Yang kedua, kecenderungan mengonsumsi marginal atau marginal propensity to consume atau yang disingkat dengan MPC adalah konsep yang memberikan gambaran tentang berapa konsumsi akan bertambahnya bila pendapatan disposable bertambah 1 unit. Yang ketiga yaitu kecenderungan mengonsumsi rata-rata. Kecenderungan mengonsumsi rata-rata atau average propensity to consume disingkat APC adalah rasio antara konsumsi total dengan pendapatan disposable total. Yang keempat yaitu hubungan konsumsi tabungan. Pendapatan disposable yang diterima rumah tangga sebagian besar digunakan untuk konsumsi, sisanya ditabung. Kita juga dapat mengatakan setiap pertambahan penghasilan disposable akan dialokasikan untuk menambah konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi Keynes adalah C sama dengan CO sama dengan CYD, di mana CO adalah konsumsi otonom atau the autonomous consumption, dan YD adalah pendapatan yang bisa digunakan untuk konsumsi. Rumus YD adalah Y min TX plus TR, di mana TX adalah pajak dan TR adalah subsidi atau transfer. Dalam rumus tersebut dapat diperoleh rata-rata konsumsi atau average propensity to consume atau APC, yaitu perbandingan jumlah konsumsi dibandingkan dengan pendapatan kemudian. Nah, dalam teori ekonomi makro yang dibahas adalah investasi fisik. Dengan pembatasan tersebut, maka definisi investasi dapat lebih dipertajam sebagai pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan stok barang modal. Stok modal adalah jumlah barang modal dalam suatu perekonomian pada saat tertentu. Nah, kriteria investasi yaitu payback period adalah waktu yang dibutuhkan agar investasi yang direncanakan dapat dikembalikan atau waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik impas. Kemudian ada benefit atau cost ratio. Biasanya rasio mengukur mana yang lebih besar biaya yang dikeluarkan dibanding hasil output yang diperoleh. Selanjutnya yang ketiga yaitu net present value atau NPV. Perhitungan dengan menggunakan nilai nominal dapat menyesatkan sebab tidak diperhitungkan nilai waktu dari uang. Untuk membuat hasil lebih akurat maka nilai sekarang didiskontokan. Yang keempat, internal rate of return atau IRR. Internal rate of return adalah nilai tingkat pengembalian investasi dihitung pada saat NPV sama dengan 0.
Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi agregat yaitu yang pertama, pengaruh nilai tukar, yang kedua, pengaruh tingkat suku bunga, yang ketiga, tingkat inflasi, yang keempat, infrastruktur, dan yang kelima, pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.